Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin al-ikhwa wa al-akhawat rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, tentunya kita masih diberikan taufik oleh Allah untuk melanjutkan kembali kajian rutin kita pada hari ini, dan tentunya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan ikhlas karenanya dan juga semangat untuk tetap menuntut ilmu dan juga menjadikan apa yang kita ikuti daripada menuntut ilmu, bermajlis dan seterusnya menjadi amal soleh yang diterima di sisinya Rabbul Alamin. Baik, dimaklumi kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Al-Masail Al-Jahiliyah yang sudah kita bahas poin yang ke-69, poin yang ke-69 dan seterusnya itu masih terkait mengait ya dengan poin tersebut. Kalau kita melihat poin yang ke-69, at-tasi'atu was-sittun az-ziyadatu fil ibadah ka fi'lihim yaum Asyura. Mereka menambah perkara ibadah seperti yang dilakukan mereka pada hari Asyura. Dan ini pernah kita bahas sebelumnya terkait dengan Asyura. Lalu kemudian juga pada umumnya ibadah-ibadah yang lainnya tentunya menambah dan seterusnya, itu masuk ke dalam bab al-bid'ah. Dan kalau kita melihat poin yang ke-70 pun demikian ya. Kata beliau di situ as-sab'un naqsuhum minha katarkihim al-wuquf bi Arafah. Mereka mengurangi ibadah seperti tidak melakukan wukuf di Arafah pada waktu haji. Jadi kalau kita melihat poin yang ke-69 lalu kemudian poin yang ke-70, ini dua-duanya bagian daripada bid'ah, dimana kalau kita melihat yang namanya bid'ah itu kan suatu hal yang baru dalam agama. Lalu kemudian juga bid'ah yang masyhur atau definisi yang masyhur bid'ah tersebut yang juga pernah kita mendengar daripada Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala, itu terkait dengan bid'ah, yaitu suatu amalan yang dilakukan untuk menyaingi ibadah, Jadi itu ibadah-ibadah yang dilakukan yang tidak memiliki syariat, lalu kemudian dianggap itu sebagai pembanding atau sama nilainya dengan syariat-syariat tersebut, itu tentu adalah bagian daripada bid'ah. Nah, bid'ah itu secara umum ya seperti yang poin yang ke-69 dan poin yang ke-70. Ada yang bentuknya bid'ah tambahan, ada yang bentuknya bid'ah pengurangan. Kalau 69 mereka melakukan pada hari Asyura. Yang kita ketahui hari Asyura itu yang disunahkan hanya puasa saja. Namun ada saja mereka lakukan selain puasa, ritual-ritual lain selain puasa. Maka ini kan tambahan. Ini tambahan. Dan ini bid'ah tambahan tidak hanya terbatas pada hari Asyura saja, tidak, tapi seluruh ibadah-ibadah yang tambahan yang ada itu bagian daripada bid'ah yang poin yang pertama ini. Dan dari bid'ah tambahan ini kita melihat lagi, dan ini juga sudah kita bahas ya dalam bab bid'ah. Karena kita melihat ya ada dalam bid'ah itu kan ada bid'ah al-asliyah, lalu kemudian ada bid'ah idhafiyah. Ada bid'ah asliyah maknanya bid'ah yang asli. Kenapa disebut asal atau asli? Karena memang perbuatan tersebut tidak ada dalilnya. Misal dia melakukan tambahan rakaat, atau misal dia melakukan puasa, yang mana puasa itu memang tidak ada dalilnya. Puasa ya untuk ilmu kanuragan lah dan seterusnya. Itu kan memang tidak ada dalilnya. Itu memang setiap amalan yang tidak ada asal dalilnya lalu kemudian diamalkan, maka ini termasuk kategori bid'ah asliyah. Adapun bid'ah idhafiyah
tadi yang kedua bid'ah idhofiyah, itu bid'ah tambahan. Bid'ah tambahan ini adalah suatu bid'ah yang asal muasalnya ada dalilnya. Asal muasalnya ada dalilnya. Namun dia tambah-tambahkan. Ima tambahan caranya misal zikir. Ini kan ada dalilnya jelas ya. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub, dan banyak sekali dalil-dalil zikir yang lain yang intinya ada dalilnya, zikir pagi, zikir petang, zikir pada sholat dan seterusnya. Tapi datang bid'ah tambahan ini misal dengan cara berjamaah, cara dikomando, cara membesarkan suara, lalu kemudian cara dinyanyikan, dilakukan, atau mungkin ditambah dia punya jumlah zikir-zikir tersebut. Tapi intinya melihat dari segi asal dalilnya ada, tapi ada tambahan cara, ada tambahan bilangan jumlah daripada zikir tersebut. Maka ini termasuk bid'ah idhofiyah. Nah, untuk poin yang ke-69 termasuk di dalamnya bid'ah tambahan tadi. Bid'ah tambahan tadi kita ini kan mereka melakukan suatu amalan di hari Asyura. Ini kan termasuk bid'ah tambahan. Maka bid'ah tambahan ini bisa masuk bid'ah yang asli atau bid'ah yang idhofi. Ya, idhofi maknanya bid'ah yang ditambahkan. Idhofi maknanya yang ditambahkan. Tapi tadi kita sebutkan perbedaan antara bid'ah yang asli dengan bid'ah yang idhofi. Kalau asli itu tidak ada dalilnya sama sekali, tapi diamalkan. Tapi kalau idhofi ada dalilnya pada asalnya, namun ditambah-tambah caranya. Ya, termasuk juga bagiannya adalah tahlil setelah meninggal dunia dan seterusnya. Itu kan hukum asalnya ada takziah gitu kan, pergi ke rumah yang meninggal dunia itu. Tapi dimodifikasi, jadilah dia macam-macam di situ kan. Ada zikirnya, ada makan-makannya, ada dan seterusnya. Jadi dia banyak tambahan-tambahan di situ. Tadi kita sebutkan yang poin yang ke-69, perbuatan mereka melakukan sesuatu tambahan di hari Asyura, itu adalah bagian daripada bid'ah juga. Dan ini bagian daripada sifat ahli al-jahiliyah, menambah suatu ibadah, menambah suatu ibadah. Adapun yang ke-70, mereka mengurangi ibadah seperti tidak melakukan wukuf di Arafah pada waktu haji. Ini ma'ruf di kalangan Quraisy, yang mereka melakukan hal-hal seperti ini ya, karena konon dia itu ahli haram, konon katanya dia itu lain daripada kabilah yang lainnya. Al-muhim bahwa perbuatan mereka mengurangi ibadah ini bagian daripada bid'ah juga, tapi bid'ah pengurangan atau yang diistilahkan bid'ah at-tark, bid'ah meninggalkan at-tark. Jadi kenapa disebut bid'ah at-tark atau meninggalkan? Karena dia meninggalkan ibadah yang seharusnya dilakukan tapi dia tinggalkan. Seharusnya ibadah tersebut dilakukan tapi dia tinggalkan, yakni tidak dia lakukan. Maka ini bid'ah juga. Jadi bid'ah tambahan, menambah dalam bidang atau dalam agama, bagian daripada bid'ah. Dan tadi kita sebutkan ada yang asli, ada yang idhofi. Lalu kemudian bid'ah yang at-tark, yaitu meninggalkan. Oleh karena itu, kalau kita mengingat kembali penjelasan para ulama terkait dengan bid'ah, maka ya selalu kita ingat lawannya ya, yaitu sunnah. Ada juga istilah sunnatut tark, sunnah at-tark. Ya, kalau bid'ah ada bid'ah at-tark, bid'ah dalam kategori meninggalkan ibadah tapi dia tidak melakukan, maka dia meninggalkan bid'ah tark. Begitu juga dengan sunnah, ada sunnah at-tarkiyah. Sunnah at-tarkiyah, maksudnya sunnah kita untuk meninggalkannya. Jadi ini beda-beda tipis tentunya ya. Jadi sesuatu amalan yang sudah jelas dalilnya, lalu kemudian ditinggalkan, maka itu bid'ah at-tark, bid'ah tarkiyah atau bid'atu at-tark. Tapi kalau suatu amalan yang ada peluang, lalu kemudian tidak ada halangan untuk dilakukan di zaman Nabi SAW oleh Nabi dan oleh para sahabat, tapi tidak dilakukannya, maka ini namanya sunnah at-tarkiyah. Maka sunnahnya adalah untuk meninggalkannya. Lagi contohnya supaya mudah, misal tahlil.
Tahlil apabila dilakukan maka termasuk bid'ah, termasuk bid'ah. Bid'ah kategori apa? Jadi tengok apa yang dilakukan di si tahlilnya itu. Tapi pada hukum asalnya takziah, kan mereka pasti berdalil bahwa tahlil itu adalah hukum asalnya takziah. Tapi cuma dimodifikasi saja begitu. Tapi modifikasinya ini amalan-amalan yang ada kita lihat, ada yang ekstrim, ada yang tidak ekstrim gitu. Yang ekstrim ada bahkan membuat makanan-makanan, ya, untuk membuat dia buat makanan sajian khusus gitu pada hari-hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai hari ketujuh begitu kan. Dia masak-masakan bukan untuk dimakan, tapi diletakkan saja di rumah mayit tersebut. Orang di luar sana tahlil, maksudnya zikir la ilaha biasa, tapi di kamarnya atau di tempat khusus di rumah tersebut disediakan makanan. Makin lengkap dengan lauk pauknya, dengan minumannya, bahkan ada kalau di masa waktu yang masih hidup yang meninggal merokok, ya diletakkan rokoknya dan seterusnya. Lengkap lah, menu lengkap di situ. Mereka meyakini dengan meletakkan itu kan diyakini hari pertama, kedua, ketiga itu kan balik mayitnya. Maka dengan keyakinan seperti itu, berangkat daripada keyakinan itu, maka alangkah baiknya disediakan makanan. Nah, untuk ya dia lihatlah begitu, sebagai masih kita ingat penghormatan kan ketika dia pulang, ya mungkin saja dia makan. Atau kalau dia tidak, dia lihatlah kita menyiapkan, maksudnya ahli mayit itu menyiapkan makanan. Ini yang ekstrim itu ada di sebagian daerah. Ada sebagian daerah amalan seperti itu. Maka sebab itulah kalau diamalkan seperti ini, ya bid'ah tambahan tergolong asli. Kenapa asli? Karena tidak ada dalilnya. Tapi kalau dia kumpul-kumpul gitu kan, dia kumpul-kumpul di hari 1, 2, 3, 7 itu dia kumpul-kumpul, lalu kemudian dia makan-makan, dia zikir, tapi niatnya takziah, ini namanya bid'ah idhafi. Karena memang takziah itu kan ada dalilnya. Kita mentakziah, datang ke rumah orang itu. Cuma masalahnya ada tambahannya oleh mereka, begitu kan? Ada tambahannya oleh mereka, ya kita pahamlah tambahannya, zikir dan seterusnya. Oleh karena itu dilihat dalam tahlilan itu atau dalam semua bid'ah tersebut, setelah kita mengetahui mana yang asli, apa yang dimaksud dengan bid'ah asli atau bid'ah yang tambahan, ya kita lihat perbuatannya mereka. Ada yang tadi asli, ada yang idhafi. Balik bahwa tahlil ini mau idhafilah, mau aslilah, mau idhafilah, dia termasuk bid'ah. Lalu kemudian datang lawannya yang tadi kita sebutkan, sunnah at-tarkiyah. Lawannya adalah sunnah untuk ditinggalkan. Yang tadi kita sebutkan, apa yang dimaksud dengan sunnah tarkiyah atau sunnah untuk ditinggalkan, bahwa suatu amalan yang ada peluang, ada kesempatan, lalu kemudian dan tidak ada halangan, lalu kemudian tidak dilakukan oleh Nabi SAW dan juga para sahabatnya pada waktu itu, dengan adanya tadi kesempatan, lalu kemudian peluang, lalu kemudian tidak ada halangan, tapi tidak dilakukan, maka tentu sunnahnya adalah tidak dilakukan. Sunnahnya adalah at-tark, sunnahnya adalah untuk ditinggalkan, sebagaimana Nabi SAW meninggalkan amalan tersebut. Sekarang tahlil kita sebutkan, maka sunnahnya apa? Sunnah tarkiyah, sunnahnya adalah kita tinggalkan. Karena yang namanya tahlil kita fahami bersama, ya, itu kan kumpul, lalu kemudian zikir, lalu kemudian makan-makan dan seterusnya begitu. Kalau kita melihat ada peluang apa tidak Nabi SAW melakukannya, ada, karena tentunya tidak hari-hari Nabi SAW perang, gitu kan. Ada kesempatan tidak? Adalah kesempatannya. Ada yang larang apa tidak? Maksudnya ada pencegahnya apa tidak? Tidak ada yang mencegahnya. Tapi buktinya Nabi SAW tidak melakukannya. Ritual-ritual yang maklum lah, tidak hanya tahlil lah. Tidak hanya tahlil lah, maulid lah, Isra Mi'raj yang sekarang ini, gitu kan. Lalu kemudian yang lain-lain lah, yang ritual-ritual yang lain, ibadah-ibadah yang dianggap sunnah itu semuanya, maka mudah saja untuk dicek tadi. Kalau ada peluang di zaman Nabi, lalu kemudian tidak ada halangan di zaman Nabi, tapi Nabi tidak melakukan, maka ini kategorinya adalah sunnah tarkiyah, sunnah untuk ditinggalkan,
Bukan kebalikannya, sunnah untuk diamalkan, tidak. Maka kalau diamalkan terus, maka ini kategori bid'ah yang tambahan atau bid'ah di dalam agama tentunya. Terus kemudian tadi yang 70 bid'ah tarkiyah, bid'ah yang dalam bentuk pengurangan, dalam bentuk pengurangan. Dan ini kadang berkonsekuensi satu sama lainnya ya. Ketika orang itu melakukan bid'ah tambahan, itu secara otomatis ada sunnah yang dimatikan, ada sunnah yang ditinggalkan. Nah itu bahayanya. Jadi ketika orang itu melakukan suatu amalan bid'ah tambahan, mau asli mau idhafi yang tadi kita sebutkan, itu secara konsekuensi ada sunnah yang ditinggalkan. Ada sunnah yang ditinggalkan. Bahkan tidak hanya satu sunnah, banyak sunnah yang ditinggalkan gara-gara melakukan suatu amalan tambahan, yaitu amalan bid'ah. Ya contoh ringan saja ketika orang itu selesai salam, lalu kemudian zikir beramai-ramai, zikir jamaah, ya sebagaimana kita fahamilah di Nusantara kan begitu. Itu kan bid'ah tambahan. Apakah idhafi, apakah asli atau idhafi, ya kita ketepikan dulu, gitu kan. Tapi yang jelas itu bid'ah. Maka konsekuensi mereka melakukan bid'ah tersebut, ada sunnah yang dimatikan di situ. Ya sunnahnya apa? Sunnahnya Nabi SAW dalam berzikir setelah sholat. Itu orang tidak tahu jadinya. Jadi generasi berikutnya tidak tahu, apalagi generasi berikutnya malah kebalikan, meyakini zikir jamaah setelah sholat itulah sunnah Nabi SAW. Dan kiaskan kepada yang lainnya. Ketika orang itu tahlil, melakukan tahlil 1 hari, 2 hari, 3 hari, dan seterusnya, maka sunnah Nabi di dalam tahlil, sunnah Nabi dalam takziah itu ditinggalkan. Itu ditinggalkan. Sebab itulah itu bahaya daripada bid'ah, baik bid'ah dalam bentuk tambahan atau bid'ah dalam bentuk pengurangan. Dan itu masuk dalam kategori peringatan daripada Nabi SAW dalam hadis yang masyhur yang sama-sama kita ketahui. Nabi SAW menyatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang bukan dari amalan kami, maka amalan tersebut tertolak. Maknanya dia menyangka itu adalah amalan Nabi. Ya, dengan tadi tahlil lah dan seterusnya. Tapi rupanya tidak ada berdasarkan amalan Nabi, maka fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Lalu kemudian kita ingat juga hadis yang sama dari Nabi SAW, tapi konteksnya lain. Maksudnya lafaznya lain. Nabi menyatakan, man ahdatha fi amrina hadza laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Man ahdatha, barang siapa yang ahdath, mengada-ngada, membuat-buat amalan. Ini dalil daripada bid'ah asli. Kalau yang pertama, man amila amalan laisa alaihi amruna, barang siapa yang beramal bukan daripada amalan kami, ini bid'ah idhafi. Ada dalilnya, tapi caranya yang dia buat-buat. Ada dalilnya, tapi jumlahnya ditambah-tambah. Maka ini bid'ah idhafi. Ada dia mengamalkan, tapi dengan cara yang lain. Maka ini masuk dalam hadis yang pertama tadi, man amila amalan. Tapi kalau memang tidak ada asalnya, maka disebut muhdits, yaitu orang yang membuat-buat, orang yang membuat-buat. Memang tidak ada asalnya, tapi dia buat-buat olehnya. Dia buat-buat, seolah-olah ada, seolah-olah ini adalah bentuk agama dan seterusnya. Sebab itulah termasuk dosa besar seseorang yang man awa muhditsan. Jadi termasuk dosa besar mereka-mereka yang melindungi ahli bid'ah, Ya, kalau udah melindungi masuk dalam kategori di sini menyokong, mendukung dan seterusnya. Itu juga bagian daripada dosa besar. Melindungi, menyokong, ini dah tahu perkara bid'ah dan seterusnya, tapi tetap didukungnya. Itu bagian daripada dosa besar. Jadi kita fahami poin yang ke-69, poin yang ke-70 ini terkait dengan bid'ah. Tentunya mereka ahlul jahiliyah, di antara sifat-sifatnya
disebutkan oleh beliau di sini, yaitu melakukan perkara bid'ah. Oleh itu ya, dan ini sudah kita pahami bagi mereka yang rajin kajian, lalu kemudian semangat untuk mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak ada pilihan lain melainkan untuk memilih atau melakukan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada pilihan lagi, kata Allah Subhanahu Wa Taala, bagi seorang mukmin, bagi seorang mukminah, jika sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, maka tidak ada pilihan lain baginya kecuali taat, yaitu kecuali untuk melakukan ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul dan seterusnya daripada ayat-ayat yang terkait dengan hal ini. Karena yang namanya sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sudah dengan meninggalnya beliau maka selesai lagi, tidak ada celah lagi untuk melakukan atau menambah atau mengurangi ajaran-ajaran Nabi SAW, dan ini kita fahami bersama. Dan kita juga ingat pernyataan para ulama, diantaranya adalah barang siapa yang membuat bid'ah dalam agama dan seterusnya, maka itu sama artinya telah menyebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khana ar-risalah, menyebutkan Nabi SAW berkhianat terhadap risalah. Barang siapa itu, karena memang pada hakikatnya begitu. Jadi apabila seorang menambah, mengurangi dalam agama ini, seolah-olah dia tidak puas dengan ajaran yang disampaikan oleh Nabi SAW, dan sekaligus menyatakan Nabi SAW berkhianat terhadap risalah ini. Maknanya khianat adalah tidak amanah. Khianat maknanya tidak amanah. Jadi apa makna tidak amanah? Ya, tidak amanah adalah tidak melakukan yang semestinya dia lakukan, atau tidak melakukan suatu tanggung jawab yang dia berikan, atau tidak melakukan suatu tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Jadi apabila Nabi SAW dalam anggapannya tidak berkhianat, dalam anggapannya adalah amanah, lalu kenapa membuat bid'ah-bid'ah? Nah, itu kan pertanyaannya, ini kan ya terbalik seperti itu. Dan dari kecil kita diberikan pemahaman, dan itu baik tentunya ya, sifat-sifat Nabi SAW, tablik, amanah, fatonah, itu kan sifat-sifat Nabi itu kita sudah diberitahukan sejak kecil itu. Di antaranya tablik ya jelas ya, menyampaikan wahyu, menyampaikan risalahnya. Lalu kemudian amanah, begitu kan? Amanah yaitu maknanya tidak berkhianat. Tapi kenapa banyak tersebar bid'ah, padahal sejak kecil kita hafal itu sifat-sifat Nabi yang tadi. Amanah, tablik, semuanya itu kan bagian sifat Nabi, dan itu betul adanya memang. Kalau kita betul-betul fahami sifat-sifat Nabi tersebut, ya seharusnya kita tidak melakukan hal-hal yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Namun ya kebanyakannya ya begitulah ya, di kalangan sebagian kaum muslimin kadang klaimnya itu tidak sesuai dengan kenyataan, tidak sesuai dengan fakta. Naudzubillah min dzalik. Ya sebetulnya kita ingat ucapan-ucapan para ulama terkait dengan ini, al-iqtisad fi sunnati khairun min katsir minal bid'ah kama qala. Jadi sedikit tapi sesuai dengan sunnah itu lebih baik daripada bid'ah tapi banyak. Nah, itu maknanya kalau udah banyak tapi kategorinya bid'ah, mau idhafi, mau asli tadi kita sebutkan, itu kan tidak ada nilainya. Lebih baik sedikit istiqomah tapi dalam sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebetulnya penting kita dalam setiap kita punya amalan, kita harus mengetahui ini apakah sunnah ke tidak, begitu. Dan kita ingat juga ucapan daripada Imam Bukhari rahimahullahu taala dalam Sahih Bukharinya itu kan, babul qawli qoblal amal, babul ilmi qoblal qawli wal amal, babul ilmi qoblal qawli wal amal. Bab ilmu sebelum mengucapkan dan sebelum mengamalkan. Maknanya kita mesti mengilmui. Kenapa ya? Karena untuk mengetahui tadi ini sesuaikah dengan sunnahkah atau tidakkah dan seterusnya. Kalau tidak, ya dikhawatirkan masuk ke dalam sifat-sifat ahlul jahiliyah. Tapi kalau kita melihat poin yang ke-71, al-hadiyatu wa as-sab'un, mereka meninggalkan hal yang wajib, yaitu tarkuhum al-wajib waru'an.
mereka meninggalkan hal yang wajib dengan alasan untuk wara', yaitu berhati-hati. Begitu juga dengan yang ke-72. Mereka beribadah dengan meninggalkan hal-hal yang baik yang telah diizinkan kepada mereka. Ats-tsaniyatu wa sab'un ta'abbuduhum bitarki at-thayyibat minar rizqi. Mereka beribadah dengan meninggalkan hal-hal yang baik yang telah dirizkikan kepada mereka. Begitu juga dengan 73, karena ini sama. Ta'abbuduhum bitarki zinatillah. Mereka beribadah dengan meninggalkan perhiasan Allah Subhanahu wa taala. 71 ini pun demikian adanya, di antara sifat al-jahiliyah adalah meninggalkan hal yang wajib dengan alasan untuk wara'. Jadi ini bagian daripada bid'ah juga, begitu kan? Bid'ah juga, yaitu meninggalkan sesuatu yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan alasan wara', dengan alasan hati-hati. Sudah jelas sedekah, infak, atau misal sholat dan seterusnya sudah jelas dalilnya. Tapi tidak dilakukannya karena sebab takut riya lah, takut dilihat orang lah, begitu. Kan wara' jadinya. Maka ini rupa-rupanya bagian daripada sifat ahlu al-jahiliyah. Jadi kita harus bedakan ya antara hal-hal tersebut, antara riya yang merupakan syirik dan yang merupakan tututan daripada amalan. Jadi kalau sudah jelas amalannya, dalilnya, lalu kemudian juga sudah jelas caranya, maka bismillah, jangan lagi dilihat-lihati keadaan-keadaannya, karena nanti takutnya setan akan menghembuskan. Itulah kita ingatkan kan, meninggalkan amalan karena karena riya, karena takut riya, karena wara' dan seterusnya, itu bagian daripada syirik, ya, bagian daripada syirik. Tapi mengamalkan amalan karena manusia, itu riya. Padahal syirik dengan riya sama saja. Jadi meninggalkan amalan karena wara', ya, karena ini takut riya dan seterusnya, itu adalah syirik. Tapi mengamalkan amalan karena ingin dilihat oleh seorang, itu adalah riya. Jadi intinya bagaimana untuk terjauh daripada itu semua? Bismillah lah. Kalau sudah ada dalilnya, lalu kemudian sudah jelas, bismillah, Allahu Akbar. Tinggal kita setting saja kita punya hati. Setting saja kita masuk masjid. Kan sholat tahiyatul masjid kan seharusnya. Tapi karena kita lihat ada orang yang kita segani, gitu kan. Ada orang yang kita lihat ada pengaruhnya atau apa dan seterusnya, takut ini, begitu kan. Jadi udah dia tidak sholat tahiyatul masjid. Ini wara' namanya. Wara', takut karena wara'. Tapi itu kan menyelisihi. Ini bahkan kategori syirik. Artinya meninggalkan sesuatu gara-gara dia, gara-gara orang itu kan. Sepatutnya kita meninggalkan sesuatu karena Allah. Ini gara-gara orang, apapun alasannya, mau wara' lah, takut riya lah dan seterusnya. Ini bermasalah juga. Atau seperti tadi, karena namanya ini kan jebakan setan namanya kan. Masuk masjid tadi ada orang yang dia segani, boleh jadi karena dia segan tidak sholat. Nih, boleh jadi dia malah semangat untuk sholat. Ada juga orang seperti itu, kan? Ada yang dilihat orang yang diseganinya, gitu kan, supaya dianggap mengikuti sunnah atau dianggap kelompoknya dia dan seterusnya. Ya, istilahnya? Carmuk lah ya, cari muka, gitu kan, carmuk namanya, cari muka. Itu udah riak jelas ya. Ini semua adalah jebakan-jebakan setan. Yang sahih apa? Yang sahih bismillah saja, karena ini adalah sunnah Nabi SAW, tahiyatul masjid sudah jelas, begitu ya. Lalu kemudian adalah memang yang namanya manusia ya, apalagi orang kita ya, orang Nusantara itu biasanya hatinya lembut, gitu kan. Mestilah ada rasa-rasa kan, segan lah, mesti ada rasa-rasa, begitu kan. Masih manusia, kecuali kok jadi robot batu ya, mungkin tidak dianggapnya langsung gitu kan orang itu. Tapi kan namanya manusia secara normal, itu pasti adalah unsur-unsur segannya dan seterusnya. Kita masuk masjid, kita lihat ada orang yang kita segan, kan adalah rasa sedikit kan.
Tapi karena ilmu tadi kita sebutkan kan pentingnya ilmu. Jadi kalau udah demikian ada ya udahlah, bismillah lah. Mau segan kita nih menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lama-lama itu akan hilang semuanya. Lama-lama itu akan hilang karena akan satu kita lawan, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menolong kita apabila kita bersungguh-sungguh. Jadi kuncinya adalah ketika kita berhadapan dengan suatu dalil, maka kalaupun ada keseganan, karena itu adalah sifat manusiawi, kalau kita melihat ada orang yang kita segani, bismillah, kita maju terus, kita lawan terus, dan sampai akhirnya kita selesai dalam ibadah tersebut, lalu kemudian kita beristighfar kepada Allah, dan selesai dah, kita tidak melihatnya lagi. Jadi karena itu kita jauhkan diri, tidak melakukan amalan gara-gara warok tadi, atau melakukan suatu amalan gara-gara ingin dipuji dan seterusnya. Karena ini sekali lagi jebakan-jebakan syaitan yang tipis-tipis, tipis sekali, ya, tipis sekali. Oleh karena itu, bismillah, ada dalil, lakukan. Lalu setelah kita lakukan, ada rasa juga, ya istighfar. Lalu kemudian setelah kita lakukan, ya udah, jangan sebut-sebut lagi, Ya seperti juga sedekah gitu kan, infak dan seterusnya. Kita ada uang gitu kan untuk berinfak yang banyak gitu kan, dia adalah uang untuk berinfak, dia boleh ya ada kemampuan untuk berinfak 1.000 real, kan besar kan, tapi karena dilihat teman-temannya semua 100 real gitu kan, akhirnya ya udahlah 100 real saja, atau dikurangi malah 50 real kan, padahal dia mampu 1.000 real. Kenapa dia tidak jadi 1.000 real? Karena warok, takut katanya. Itu keliru juga. Ya kalau Allah mampukan ada rezeki 1.000, kalau 2.000 terus gitu, atau bahkan lebih. Kalau memang ada rezeki. Karena ada sebagian kita tadi, karena ada kelompok ada grup gitu kan, kita sumbang lah begitu kan. Rata-rata kawan-kawannya nyumbang 50 real, 100 real gitu. Lalu kemudian dia punya rezeki Allah berikan untuk sumbang yang lebih banyak, tapi dia tidak sumbang lebih banyak. Gitu kan, takut nanti apalah kata kawan tuh, gitu kan. Itu masalah. Jadi bismillah saja, karena sudah jelas lain tuh pahalanya. Sedikit dengan banyak Allah Maha tahu. Cuma perkara ikhlas dalam hati itu kan setting dalam diri kita. Maka pandai-pandailah kita setting lah, bismillah lah, kasih 1.000 apa mau kata orang begitu. Kalau ada bisikan-bisikan yang lain ya wajarlah, namanya syaitan kan, mustahil lah syaitan ikhlas melihat kita sedekah banyak kan, mustahil syaitan ikhlas tidak. Bukan syaitan namanya kalau ikhlas. Pasti dia ada hembusan-hembusan gitu kan, menyatakan aduh gimana apa kata kawan tuh, masya Allah nanti dipuji dan seterusnya. Ya udahlah, kalau mereka puji pun ya masuk telinga kanan, telinga kiri. Kalau dia tidak puji pun memang itu asalnya. Dan selanjutnya jangan disebut-sebut lagi. Dah selesai, bismillah. Lalu kemudian banyak-banyak berdoa supaya apa yang dilakukan daripada amal soleh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, selesai masalah. Itu jangan sampai demikian adanya meninggalkan suatu amalan gara-gara warok, takut dipujilah, apalah dan seterusnya. Kalau udah jelas dalilnya, dah jelas dia punya tempat ibadah dan seterusnya, caranya dia dah bismillah lah, maju dan istighfar, berdoa untuk diterima, selesai masalah. Itu yang ke-70. Dan juga tadi kita sebutkan penting untuk tidak sebut-sebut. Ya, penting untuk tidak sebut-sebut suatu amalan. Kalau udah diamalkan dah selesai dah, jangan sebut-sebut lagi. Malah kalau sebut-sebut itu yang menjadi hal yang menyebabkan amalan tersebut tertolak. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang beriman, janganlah kalian membatalkan sedekah kalian. Maksudnya membatalkan, menghilangkan nilai sedekah, menghilangkan nilai pahala sedekah. Ya, la tubtilu shadaqatikum bil manni, dengan menyebut-nyebutnya, wal adha, dan menyakiti yang diberikan sedekah. Menyakiti maksudnya tidaklah dia sakiti langsung dipukul, tidaklah. Maksudnya kadang orang kita dah beri sesuatu gitu kan, tapi ditanya-tanya, itu kan menyakiti namanya. Kalau menyebut-nyebut tuh dia sebut di depan umum gitu kan, walaupun dia sebut dirinya alhamdulillah gitu kan, adalah rezeki untuk kita berikan kepada ini dan
Alhamdulillah katanya. Tapi kan dalam rangka menyebut. Itu man namanya. Lalu kemudian adza, menyakiti. Ditanya-tanyanya, misal dibagi, pernah dia kasih orang misalnya sepeda gitu kan. Sepeda dikasih orang. Setiap kali ketemu, gimana rasa sepedanya? Begitu kan. Ada saja ditanya. Gimana? Oke tidak? Gimana apa? Tanya-tanya lagi. Ya sudahlah, kalau udah dikasih, udah selesai. Mau enak dia rasanya, mau rusak dia apa, mau dijual lagi apa gitu, tak masalah. Begitu kan? Ini masalahnya ada sebagian yang memberikan orang sebagian hadiah gitu kan. Berikan hadiah kendaraan atau apa yang ya bisa dijual lagi lah. Begitu kan? Lalu kemudian ternyata dijualnya kendaraan yang telah diberikannya. Dimintanya itu, okelah kita bagi-bagi setengah harga kendaraannya katanya. Padahal awalnya kan untuk sedekah gitu kan, untuk diberikan begitu. Sepedanya ini untuk diberikan, untuk inilah begitu. Tapi rupa-rupanya oleh yang menerima ini dijualnya sepedanya ini. Nah, tapi setelah dijual didengarlah oleh yang memberi. Kenapa dijual? Padahal niat saya kan untuk memberikan, untuk dia pergi ke masjid misalnya, atau untuk apalah, untuk kebaikan dan sebagainya. Ternyata dia jual. Udahlah, mana uangnya? Kita bagi-bagi dua lah katanya. Ada orang seperti itu. Karena orang itu kalau sudah memberi ya sudah selesai. Gitu kan? Ibarat sudah membuang kotoran, kan kita tidak pernah pikir lagi kan? Gitu. Jadi ibaratnya seperti itu. Tapi ya ada orang-orang seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Lalu kemudian selanjutnya yang ke-72, ta'abbuduhum bitarki at-thayyibat minar rizqi. Lalu kemudian juga yang ke-73 tadi kita sebutkan, mereka beribadah dengan meninggalkan perhiasan Allah. Ini sama ya dengan 71, ini semua dalam rangka waro' ya. Dalam rangka waro', yaitu kehati-hatian. Mereka beribadah dengan meninggalkan hal-hal yang baik yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu kemudian meninggalkan perhiasan. Ini meninggalkan yang halal, sudah baik dan seterusnya, tidaklah mereka meninggalkan kecuali ada niat-niat ya, untuk ibadah, untuk waro dan seterusnya. Maka sekali lagi ini adalah bagian daripada perbuatan ahlu al-jahiliyah. Kita lihat orang-orang Buddha gitu kan, orang-orang Hindu dan seterusnya, rahib-rahib mereka lah begitu kan. Pakaiannya itu saja pakaiannya, kita tahulah kan, pakaiannya seperti itu. Padahal mereka mampu untuk memakai pakaian dan seterusnya, tapi itulah ibadahnya, senantiasa dilakukan seperti itu. Ini juga tidak benar. Di sebagian kaum muslimin pun sebagian seperti itu juga. Ada yang mengikuti tarekat-tarekat, pakaiannya sengaja compang-camping lah, tidak berhias lah dan seterusnya. Ini semua adalah bagian daripada ahlu al-jahiliyah. Dan Allah Subhanahu wa taala kalau kita melihat ya dalam surah Al-Maidah ayat 87, Allah menyatakan di situ, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la tuharrimu thayyibat ma ahallallahu lakum. Janganlah kalian mengharamkan thayyibat. Ya, thayyibat hal-hal yang dihalalkan, hal-hal yang dihalalkan. Ma ahallallahu lakum, yaitu kebaikan-kebaikan yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Wala ta'tadu, dan janganlah kalian melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang melampaui batas. Dalam ayat ini sudah jelas ya, sudah jelas. Allah melarang untuk mengharamkan diri dari memakan, dari memakai sesuatu yang baik-baik yang memang itu sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali dalam rangka menghindari mudarat. Mungkin dia sakit, akhirnya dia tidak makan makanan ini, gitu kan? Karena dia sakit, akhirnya, atau karena alergi misalnya kulitnya, berarti dia tidak bisa pakai pakaian tertentu. Itu cerita lain ya. Tapi ini tidak sakit dia, tidak apa, tiba-tiba saja dia berkeyakinan atau dia menyatakan tidak makan daging, dia hanya makan sayur saja. Itu muskilah.
Sayur ini bagian daripada thayyibat ya. Thayyibat yang baik-baik. Udah jelas lah. Daging ya, afwan. Daging itu kan sudah jelas. Daging sudah jelas itu thayyibat, dan ada daging-daging yang memang dilarang, daging-daging yang memang dihalalkan, dan kebanyakannya daging itu dihalalkan. Sudah jelas daging yang diharamkan sudah jelas. Daging anjing lah, daging babi lah, bahkan daging keledai itu kan diharamkan oleh Nabi SAW. Tapi yang lain-lain daging-daging, karena ini masuk dalam bab muamalat yang pernah kita sebutkan kan kaidahnya, bahwasanya dalam bab ibadah al-aslu fil ibadah al-mana' atau at-tahrim. Hukum asal daripada ibadah itu adalah terlarang. Itu hukum asal daripada ibadah, terlarang. Maka ketika kita mengamalkan amalan tersebut, kita dituntut untuk mendatangkan dalil kenapa melakukannya. Nah, tidak ditanya kenapa dilarang, tapi kenapa melakukannya. Ini bab ibadah. Tapi kan bab muamalat yang kita ketahui bersama, al-aslu fi al-muamalat itu al-ibahah. Hukum asal daripada muamalat itu adalah boleh. Hukum asalnya boleh. Maka semua apa saja, maka sebelum kita ketahui dia punya dalil, dilarang apa tidak, masuk hutan misalkan. Masuk hutan. Nah, hutan. Jadi kita kelaparan, lalu kemudian kita temukan suatu pohon. Ini pohon, jangan bertanya panjang. Ini ada apa dalilnya, apa tidak, boleh apa tidak, gitu. Karena ini masuk hutan itu sudah babnya muamalat. Masuk masjid itu babnya ibadah, gitu kan? Itu berlakulah kaidah yang tadi. Kalau bab ibadah, hukum asalnya adalah terlarang. Masuk masjid, mau beribadah. Jangan sampai ibadahnya itu tidak ada dalilnya, sehingga kategori hukum asalnya terlarang. Jadi hukum asalnya tidak melakukan ibadah sebelum ada dalilnya. Nah, ini masuk masjid. Tapi kalau masuk hutan, jangan tanya dalil. Udahlah, makan saja, karena hukum asalnya adalah halal. Kecuali kalau setelah dia makan, kok mencret-mencret dia. Berarti dia ada mudarat di situ, karena mudaratnya itulah kategori haram. Jadi ini harus dibedakan berdasarkan kaidah yang disebutkan oleh para ulama, ya tentu berdasarkan dalil-dalil yang ada tentunya. Nah, at-thayyibat yang tadi disebutkan, benda-benda baik yang masuk makanan, masuk pakaian yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah jelas di sini disebutkan, jangan kalian mengharamkan yang baik-baik. Yang baik-baik yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, dan itu apabila kalian melakukannya, kata Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang-orang yang melampaui batas. Jadi itu kalau ada rezeki dan seterusnya, ya silahkan beli makanan gitu ya. Tentu nih kita berpegang kepada kemampuan, lalu kemudian berpegang kepada hukum asal terkait dengan mubazir dan seterusnya. Ini kembali kepada diri kita. Tapi kita kembali melihat hukum asalnya. Kalau ada mampu, misalkan gajinya besar dan seterusnya, ya janganlah selalu makan porota terus kan. Ya pergilah sesekali ke mana? Ya MRE. Ke restoran lah gitu kan. Ya ada. Oh iya. Maksudnya yang inilah begitu. Jadi ada kemampuan gitu. Ada sebagian orang yang memang ada kemampuannya, tapi itu saja begitu kan, dalam rangka zuhud lah, warok, kasihan anak istrinya. Begitu kan? Tidak demikian juga. Tapi ya jangan pula hari-hari kan, mentang-mentang dia ada setiap hari dia. Ini semua ada kembali kepada diri masing-masing tentunya ya. Tapi kita berbicara hukum asalnya. Jangan sampai seseorang itu menghalalkan apa yang diharamkan dan juga mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah bagian juga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 32, bagian daripada dosa besar. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan di situ, qul man harrama zinatallah allati akhraja li'ibadihi wat thayyibati minar rizq. Katakanlah, siapakah orang yang berani mengharamkan zina, perhiasan Allah Subhanahu wa taala yang Allah keluarkan, yang Allah halalkan tentunya kepada hamba-hambanya,
wat thayyibati minar rizq, dan juga siapakah yang mengharamkan sesuatu yang baik daripada rezeki-rezeki Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu dalam hal ini tidak boleh kita mengikuti yang tadi mazhab yang tidak memakan daging tadi. Ya, dia mazhabnya makan sayur saja. Itu tidak demikian. Jadi oleh karena itu apa saja yang baik-baik itu kita boleh melakukan dengan cara melihat ketentuan, apakah itu mubazir apa tidak, apakah membebani diri apa tidak, begitu dan seterusnya. Itu harus dilihat, tapi hukum asalnya ini kita pegang. Ini pandai-pandailah kita ketika kita telah mengetahui hukumnya, dan pernah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya ya. Apabila hal ini sudah jelas, kan? Ini sudah jelas lah kira ya. Mana yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita pakai, untuk kita makan, maka nikmatilah. Ini hukum asalnya. Lalu kemudian kembali, lalu bolehkah pergi ke ini, bolehkah pergi itu dan seterusnya, dilihat kemampuan masing-masing. Apakah membebani apa tidak? Ditanya lagi apakah ini mubazir apa tidak? Dilihat apakah dia memang berhajat atau memang pernah sering dan seterusnya, ada keperluan di situ. Maka itu adalah ketentuan-ketentuan daripada mubazir, ketentuan-ketentuan daripada boleh atau tidak bolehnya. Kenapa kita harus memahami ketentuan-ketentuan seperti ini? Karena masing-masing orang keadaannya lain-lain. Kita lihat rumahnya besar sekali orang ini gitu kan. Wah, ini boros ini orang ini. Rumahnya besar sekali katanya. Padahal dia tidak tahu banyak anaknya, banyak keluarganya dan seterusnya. Padahal juga dia tidak tahu orang ini memang ada kemampuan dan seterusnya. Padahal dia tidak tahu orang ini memang ada kemampuan dan tidak berhutang. Bahkan ada rumahnya kecil, mewah dan seterusnya, tapi rupanya itu dari hutang. Ada juga. Jadi kembali kepada kemampuan untuk menentukan mubazir apa tidak, kembali kepada hajat, ada hajat apa tidak dan seterusnya. Kalau sudah demikian jelasnya, maka kembali kepada kaidah yang pernah kita sebutkan sebelumnya. Kayak di kajian sebelumnya kita kan pernah sebut kaidah ya. Apabila sudah jelas dalilnya, sudah jelas ketentuan-ketentuannya, maka untuk mengetahui apakah kita sesuai apa tidak, kembali kepada diri kita. Karena diri kita lah yang paling mengetahui tentang diri kita. Al-mar'u faqihu nafsih ma'a gharsit taqwa fil qulub. Itu kaidahnya. Setelah jelas semua ya, maka kembali kepada diri kita. Al-mar'u, seseorang itu faqihu nafsih, lebih paham akan dirinya. Tapi setelah itu dia harus setelah menancapkan takwa dalam hati, Nah, tadi balik pergi ke restoran nih, tanya istrinya, kita pergi apa tidak nih? Ya, alhamdulillah istrinya pandai kan. Al-mar'u faqihu nafsih ma'a gharsit taqwa fil qulub. Ya tengoklah udah turun gaji apa tidak, gitu kan, sesuai apa tidak. Gitu kan. Jadi kalau udah semua dalilnya ada, ketentuan-ketentuan kita paham, ya udahlah kembali pada diri kita dengan tidak melupakan takwa. Karena yang namanya takwa kan selalu menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kita punya keputusan. Jadi hidup ini kalau udah kita paham seperti ini kan aman kita. Gitu kan, kita menikmati keindahan, menikmati nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, gitu kan. Tapi dalam waktu yang sama juga kita memperhatikan ketentuan-ketentuannya, sunnah-sunnahnya mana, begitu kan, akidah apa, mana tauhidnya, mana bid'ahnya dan semuanya. Jadi kalau udah kita melakukan ini kan lengkap jadinya. Karena ada sebagian orang yang melihat kehidupan orang yang mengikuti sunnah itu kehidupannya sempit. Kenapa dianggapnya kehidupannya sempit orang-orang yang mengikuti sunnah? Karena sedikit-sedikit bid'ah katanya. Sedikit-sedikit tidak boleh. Jadi apa yang boleh dalam kehidupannya? Begitu kan katanya. Ini tidak boleh katanya. Tahlil tidak boleh. Maulid tidak boleh. Isra Mi'raj tidak boleh. Zikir jamaah tidak boleh. Apa kenikmatan dalam kehidupannya katanya. Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang karena merujuk kepada kebiasaan dia, gitu kan, merujuk kepada kebiasaan dia.
Nah, jadi kebiasaan kita itu tidak bisa dijadikan dalil atas kepada orang lain. Dalil adalah dalil daripada Quran dan Sunnah. Adapun kebiasaan kita, lalu kemudian kita jadikan itu sebagai dalil dan seterusnya, atau sebagai menyimpulkan orang lain dan seterusnya, itu kan lain. Itu lain. Sama juga dengan kita kiaskan lah ya. Sama juga dengan orang yang suka manis-manis begitu kan. Kalau kopi harus tambah gula begitu kan. Sehingga dia merasa apa nikmatnya orang hidup yang minum kopi tanpa gula katanya. Apa nikmatnya gitu. Ya karena dia ukur kenikmatan dari dirinya, kan itu keliru. Jadi kita mengukur orang, kalau mau mengukur ya harus ada dalilnya, dalil gitu kan. Tapi kebiasaan kita tidak bisa, karena itu udah termasuk daripada hak asasi manusia. Jadi kayak itu kembali bahwa apa yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala daripada halal yang baik itu banyak sekali, karena itu dalam termasuk kategori muamalat ya. Muamalat masuk makanan, masuk pakaian. Itu semua hukum asalnya dibolehkan. Bila dilarang, kapan dilarang? Ketika ada dalil yang melarangnya. Maka dalam bab muamalat, makanan, pakaian dan seterusnya, yang apabila ada orang yang menegur kita, ini tidak boleh. Maka kita tanya apa dalil yang melarang? Apa dalil yang melarang? Gitu. Tapi kalau dalam bab ibadah, kita minta dalil untuk melakukan. Dalil untuk melakukannya yang pernah kita sebutkan kan, mati-mati mereka menyebut ini tahlil tidak boleh kita lakukan. Maulid tidak boleh karena termasuk bid'ah. Lalu mana dalil yang melarang katanya? Mana dalil yang melarang? Ini keliru. Kok saya playing victim gitu kan? Jadi dia seolah-olah dizalimi gitu kan? Mana ini keliru. Jadi ketika beribadah yang diminta adalah orang yang beribadah tersebut mana dalilnya dalam beribadah, bukan malah mana dalilmu yang melarang. Tidak. Karena dah jelas hadisnya kan, man amila amalan laisa alaihi amruna. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang bukan daripada amalanku, maka amalan tertolak. Barang siapa yang membuat amalan yang baru bukan daripada amalanku, maka tertolak. Kan itu kata Nabi. Dari situ saja kita pahami. Barang siapa yang mengamalkan amalan bukan daripada amalanku, kata Nabi. Berarti dari sini saja kita ketahui apakah yang diminta dalil yang melarang atau yang diminta dalil untuk melakukan. Untuk selamat daripada hadis ini. Yang melakukan. Ya, gitu kan, dari sini pun diketahui dah. Untuk selamat daripada hadis ini, maksudnya selamat supaya tidak masuk daripada kategori hadis ini, barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang bukan daripada amalanku, maka amalan tertolak. Supaya tidak tertolak amalannya, maka datangkan dalil yang menyuruh. Begitu kan? Bukan meminta dalil yang melarang. Begitu kan? Dari hadis ini sudah jelas. Ya tentu bagi mereka yang berakal. Begitu kan? Ya, maaf kata kalau tidak berakal ya berarti tidak masuk lah, begitu kan, halus lah gitu kan. Tapi kalau bab muamalat, makanan, pakaian dan sebagainya, kebalikannya. Tiba-tiba gitu kan, kita berwudu nih ceritanya, berwudu, lalu kemudian kata, jangan pakai wudu tuh. Ya, kita tanya begitu kan, kenapa kamu larang? Itu baru boleh, karena ini air kan, ini air. Ini air ini kan bukan bab ibadah, air. Gitu kita pakai air berwudu gitu kan. Lalu kemudian ada orang bilang, jangan pakai itu, jangan pakai. Kita bertanya, jangan kita bertanya apa dalil yang menyuruh, tidak kan? Tapi apa dalil yang melarang air ini? Kata kawan kita nih, jangan, karena airnya mustakmal. Gitu kan? Airnya mustakmal. Kenapa kamu mustakmal? Tadi orang lain pakai wudu itu bekas kan, katanya. Air mustakmal tidak boleh, katanya. Atau mungkin tadi udah diminum oleh kucing tadi, katanya. Atau mungkin oleh binatang-binatang lain gitu. Jangan. Ini udah air bekas, katanya. Itu kan berarti ada larangannya versi dia. Tapi ternyata ini
masalah-masalah khilafiyah. Jadi poinnya adalah kita memahami bahwa kita harus membedakan antara perkara ini adalah ibadah, perkara ini adalah perkara muamalah. Ya seperti contohnya tadilah, kalau masuk masjid kan berarti ibadah, gitu kan? Tidak mungkin masuk masjid tujuannya untuk jual beli. Tidak mungkin untuk masuk masjid tujuan asalnya adalah untuk makan, kan tidak. Maka masuk masjid berarti ibadah. Berarti dituntut bagi kita untuk mengetahui dalil-dalil yang kita akan lakukan ketika ketika dalam masjid. Mau sholat lah, mau baca Quran lah, mau berzikir lah, dan seterusnya. Tapi kalau masuk hutan, masuk pasar, itu kan jelas tidak mungkin niat asalnya masuk pasar untuk beribadah. Kan tidak mungkin. Lalu kemudian juga tidak mungkin, mungkin saja orang itu sengaja. Itu mungkin kalau ada 1-2 itu kan tidak masuk dalam kaidah. Karena kata kaidah fikih menyebutkan an-nadir la hukmu lahu. Suatu yang jarang, suatu yang sedikit itu tidak termasuk kategori hukum. Ya mungkin saja ada orang yang masuk pasar untuk berdakwah, gitu kan, berarti ibadah. Kan adalah, kan ada juga, tapi sedikit itu. Ya kebanyakannya adalah untuk jual beli, gitu kan, bisnis dan seterusnya. Maka hukumnya masuk kategori hukum muamalat. Masuk hutan tadi, masuk yang lainnya, begitu kan, untuk bermuamalat, maka hukumnya asalnya adalah dibolehkan semuanya. Dibolehkan semuanya. Ya, kecuali yang ada jelas-jelas larangannya. Tapi kiranya sampai di sini ya. Dan insya Allah kita akan masuk pada poin berikutnya daripada masail jahiliyah ini pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.